Oke, Rahma Andani, lalu ada Daryl, Juan, dan juga Adrian. Yuk, next. Lalu untuk problem dan Jelly Belly Candy Company. Yang pertama tuh inefficient use of ERP. Jadi meskipun banyak ERP tools yang digunakan untuk melakukan tracking dan report sales, masih banyak labor intensif, yaitu banyak pekerjaan yang dilakukan manual, seperti pencatatan, laporan, stok, dan penjualan. Dengan banyak sedikit dari proses itu distandarisasi. Lalu yang kedua tuh ada lack of follow-up data. Manajemen tuh tidak punya proses yang standar untuk memastikan potensial customernya mereka tuh berhasil dikontak dengan benar dan memiliki reporting approach tuh yang detailnya tuh kalau mereka tuh memiliki data bahwa potensial customernya tuh benar-benar membeli produk mereka. Lalu yang ketiga tuh lack of transparency. Manajemen tuh memiliki sedikit visibilitas dalam sales mereka. Mereka tuh tidak tahu eh, penjualan mereka tuh berapa dan stoknya mereka tuh berapa, yang membuatnya tuh jadi susah untuk memahami produk mana tuh yang terbaik dan terburuk dan taktik untuk bisa meningkatkan salesnya mereka. Lalu yang keempat, maintaining existing customer. Jelly Belly itu kurang effort dalam meng-effort tuh approach existing customer mereka. Mereka tuh masih menggunakan sedikit customer relationship management mereka. Lalu yang selanjutnya, konsekuensinya dari ini tuh yang pertama, perusahaan tuh tidak bisa mengetahui produk mana yang unggul atau kurang unggul, yang berakibat yaitu pengurangan dalam revenue stream bisnis mereka karena kurangnya follow up action yang sesuai dengan data produk, seperti penambahan atau pengurangan stok dari produk yang dianalisa. Lalu yang kedua, hilangnya existing customer akibat sedikitnya effort untuk melakukan follow up terhadap customer tersebut untuk mengetahui kenapa customer menurun, apakah berpindah kompetitor atau apakah kurang puas. Lalu pentingnya masalah-masalah ini bagi masa depan tuh yang pertama, masalah tersebut sangatlah penting untuk diselesaikan karena hal ini mengarah terhadap revenue stream perusahaan dan jika tidak ditangani dapat mengakibatkan pada cash flow yang menurun dan existing customer juga menurun. Mengakibatkan perusahaan tidak dapat berkembang serupa dengan perusahaan Indomie. Nah, lanjut dari pertanyaan yang kedua ini, eh lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini apa sih yang sales manager butuhin? Yaitu ada alat yang bisa membantu pelacakan prospek lebih mudah dan efisien, supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi, manajer itu perlu alat yang bisa bantu mereka buat ngelacak prospek atau calon pelanggan dengan lebih baik, biar mereka tuh bisa menghubungi dan memantau prospek dengan lebih efisien. Terus data yang jelas tentang kinerja tim penjualan dan strategi yang mana berhasil biar bisa terus diimprove. Jadi itu ada insight tentang performa penjualan. Manajer itu perlu tahu lebih dalam tentang bagaimana kinerja timnya itu dalam penjualan dan juga seberapa efektif taktik penjualan yang digunakan. Selanjutnya itu informasi lebih dalam tentang pelanggan, kayak apakah mereka mulai jarang order atau ada masalah lain supaya bisa jadi loyalitas mereka, kayak gitu. Terus yang terakhir, data yang bisa bantu meramalkan penjualan, jadi bisa nyiapin strategi yang lebih tepat. Terus ada why the company has meet this need. Nah, itu karena sistem yang dipakai masih terpisah-pisah, jadi buat ngakses dan ngolah datanya itu masih susah. Terus proses penjualannya nggak teratur, nggak ada standar yang jelas buat mengelola prospek atau ngevaluasi hasilnya.
Terus yang terakhir, perusahaan belum terlalu fokus dalam hal investasi di teknologi yang bisa membantu mereka buat eh, naikin di bidang penjualannya. Terus yang terakhir, why was this a problem before? Karena dulu perusahaan lebih fokus ke produksi dan pasarnya yang lebih kecil. Jadi ngatur datanya itu bagi mereka nggak terlalu penting. Tapi sekarang dengan pasar yang lebih luas dan lebih banyak produk, data yang terorganisir jadi hitungannya penting banget buat bisa bersaing dan juga berkembang. Next. Di, di sini bagiannya aku di mana smart kita seorang manajer. Eh, eh, Oke, di sini di bagian di mana aku bagi kayak seorang manajer buat Jelly Belly Candy nanti harus gimana? Yang pertama data penjualan aku bakal kayak mau nyari data sales pipeline dulu biar kayak tahu informasi terperinci dari setiap tahap-tahap dalam proses penjualan maupun ini juga buat kayak biar kita tahu apa yang nanti kayak menghambat di ya di prosesnya nanti proses berjalannya bisnis kita dan juga buat kayak ningkatin jalannya bisnis kita. Terus habis itu ada data pelanggan aku bakal nyari retensi tingkat churn pelanggan. Ini biar kita tahu di mana kayak kayak secara grafik gitu pelanggan mana yang udah lama menurun atau kenapa penyebab menurunnya kenapa. Jadi kita bisa tahu kayak kenapa pelanggannya tersebut udah nggak kayak melakukan pembelian di tempatnya kita. Habis itu kolaborasi penjualan dan pemasaran, aku bakal pakai umpan balik pelanggan. Di sini akses ke survei pelanggan, ulasan dan umpan balik akan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan keputusan pelanggan. Habis itu bakal how to use the data. Aku bakal pakai datanya ini buat kayak Pena- pertama, pendekatan penjualan yang dipersonalisasi ini data mengenai referensi pelanggan dan kebiasaan pembelian akan memungkinkan menawarkan rekomendasi produk yang lebih dipersonalisasi lagi dengan tindak lanjut yang lebih terarah. Terus, mengoptimalkan strategi penjualan. Dari mengoptimalkan strategi penjualan, mestinya bakal Em, ini dari kita kan udah tahu jadi kayak pipeline penjualan tadi. Terus habis itu udah kita meningkatkan dari proses penjualannya kita bakal ningkatin tingkat em, efisiensi sama meningkatkan tingkat konversinya kita. Jadi bakal kayak retensi pelanggannya lebih proaktif. Kita bisa lebih kayak ngelacak-ngelacak kayak em, bisa melacak kayak tanda-tanda awalnya. Jadi lebih preventif aja gitu. Dan ini lebih seperti contohnya kayak program loyalitas atau penawaran khusus untuk pelanggan yang berisiko. Setelah kita udah melakukan retensi pelanggan proaktif, kemudian peningkatan tim penjualan. Ini jadi kayak memunculkan data titik kinerja penjualan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan praktik terbaik dan juga memastikan bahwa tim penjualan dilengkapi untuk menutupi lebih banyak transaksi. Jadi selanjutnya, kenapa SAP itu cocok untuk perusahaan ini? Jadi karena skalabilitasnya itu yang cocok untuk perusahaan besar seperti Jelly Belly dengan banyak lokasi produk yaitu di AS Thailand dan lebih dari 700 karyawan. Selanjutnya itu ada manajemen produksi dan logistik. SAP itu punya modul yang kuat untuk produksi dan rantai pasok sesuai dengan fokus Jelly Belly pada efisiensi produk. Yang ketiga itu ada manajemen penjualan dan pelanggan. SAP itu menyediakan fitur yang memonitor kinerja penjualan, analisis pelanggan, dan integrasi dengan alat CRM atau Customer Relationship Management. Selanjutnya ada analisis data. SAP itu memiliki kemampuan analitik yang kuat untuk membantu memahami pola penjualan, segmentasi pelanggan, dan mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, jadi kelebihannya itu untuk mendukung pengelolaan operasi global, lokasi internasional Jelly Belly. Yang kedua itu cocok untuk integrasi antara manufaktur, logistik, dan penjualan. Kemampuan data dan pelaporan real time untuk
meningkatkan visibilitas proses bisnis. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Pak.